Anda masih bersama kami dalam Market Buzz. Pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup menguat di perdagangan Selasa dengan penguatan terpangkas dan belum berhasil kembali ke level 7.200. Saham Aman Mineral dan BBCA jadi penopang IHSG masing-masing menguat 7,26% dan 1,68%. Indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil rebound mengakhiri penurunan 4 hari beruntun di Selasa. Mengutip data papan perdagangan Bursa Efek Indonesia, IHSG ditutup naik 0,54% ke level 7.155,852. Tiga sektor dengan kenaikan tertinggi IDX transportasi dan logistik melaju di 2,55%. IDX Cyclic menguat 1,72% dan IDX Basic naik 1,67%. Sementara sektor industri melemah 1,01% dan sektor energi melemah 0,62%. Saham tambang emas Tembaga Grup Salim PT Aman Mineral Internasional Tbk atau dengan kode saham AMMN ditutup menguat rebound signifikan 7,26% di level Rp8.125 per saham dan menjadi penggerak utama IHSG dengan kontribusi 17,37 indeks poin. Selanjutnya saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau dengan kode saham BBCA ditutup menguat 1,68% di level Rp9.075 per saham dan berkontribusi 10,22 indeks poin ke IHSG. Selanjutnya saham PT Chandra Asih Pasifik Tbk atau dengan kode saham TPIA ditutup menguat 3,38% di level Rp10.225 per saham dan berkontribusi 7,32 indeks poin ke IHSG. Saham PT Aneka Tambang Tbk atau dengan kode saham ANTM ditutup menguat 5,79% di level Rp3.470 per saham dan berkontribusi 2,28 indeks poin ke IHSG. Di sepanjang pekan ini pergerakan IHSG diperkirakan akan sangat volatil di tengah Iran menolak perundingan gencatan senjata dengan Israel. Utang luar negeri Indonesia meningkat 6,4% menjadi 431,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 7.030 triliun rupiah di April 2025. Selain itu, investor menantikan kebijakan suku bunga The Fed hingga Bank Indonesia. Pasar uang sebagian besar tidak memperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga hingga September. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginginkan konflik antara Israel dan Iran berakhir dengan penyerahan total Teheran atas senjata nuklir. Pernyataan ini sekaligus menepis anggapan bahwa Trump tengah menegosiasikan gencatan senjata antara dua negara Timur Tengah tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginginkan konflik antara Israel dan Iran yang semakin memanas berakhir dengan penyerahan total Teheran atas senjata nuklir. Pernyataan ini menepis anggapan bahwa Trump ingin menegosiasikan gencatan senjata sementara antara dua negara Timur Tengah tersebut. Remember, Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. We don't have to go too deep into it. They just can't have a nuclear weapon. Trump mengaku menginginkan akhir yang sesungguhnya dari konflik Israel dan Iran yang pertama kali meletus pada 13 Juni tersebut. Pernyataan Trump muncul tak lama setelah ia mengecam Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam sebuah tulisan di Truth Social. Ia menyebutkan bahwa Trump pulang ke Washington lebih awal untuk mencoba menyelesaikan gencatan senjata antara Israel dan Iran. Komentar Trump juga menggarisbawahi dukungan yang semakin kuat terhadap serangan Israel yang terus berlanjut, terlepas dari retorika anti perangnya di masa lalu dan reaksi keras yang berkembang di dalam basis gerakan Make America Great Again atas keterbatasan Amerika Serikat di Timur Tengah. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, dari komoditas di mana harga minyak melonjak lebih dari 4% pada perdagangan Selasa karena konflik antara Iran dan Israel berkecamuk tanpa tanda-tanda berakhir, meski infrastruktur dan aliran migas sejauh ini terhindar dari dampak substansial. Minyak mentah berjangka Brent ditutup melesat 4,4% menjadi 76,45 dolar Amerika per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melambung 4,28% menjadi 74,84 dolar Amerika per barrel. Meski tidak ada gangguan yang nyata pada aliran minyak,
Iran maksud kami menghentikan sebagian produksi gas di ladang South Pars yang dimilikinya bersama Qatar setelah serangan Israel memicu kebakaran pada Sabtu lalu. Israel juga menyerang depot minyak Shahran di Iran. Meski ada potensi gangguan, terdapat tanda-tanda pasokan minyak tetap melimpah di tengah ekspektasi permintaan yang lebih rendah. Dalam laporan minyak bulanannya, Badan Energi Internasional merevisi estimasi permintaan minyak dunia turun 20.000 barel per hari dari perkiraan bulan lalu dan meningkatkan proyeksi pasokan sebesar 200.000 barel per hari menjadi 1,8 juta barel per hari. Ya, selanjutnya kita bergeser ke penutupan bursa global, pemirsa, di mana bursa Wall Street berakhir di area negatif pada perdagangan Selasa seiring kekhawatiran investor atas konflik antara Israel dan Iran yang masih terus berlanjut. Kekhawatiran investor bahkan meningkat usai militer Amerika Serikat dilaporkan mulai memindahkan jet tempur ke kawasan Timur Tengah. Ya, pada penutupan perdagangan Selasa, indeks Dow Jones melemah 0,7% ke level 42.215, indeks S&P 500 tergelincir 0,84% ke posisi 5.982 dan indeks Nasdaq Composite menyusut 0,91% ke level 19.521. Sementara itu dari bursa Eropa, bursa ekuitas Eropa jatuh ke level terendah dalam hampir 1 bulan karena konflik yang mengalami ataupun yang meningkat antara Iran dan juga Israel. Indeks DAX Jerman ini terpantau terkoreksi 1,12% ke level 23.434. Indeks FTSE 100 Inggris melemah 0,46% ke posisi 8.834 dan juga indeks CAC Prancis melemah 0,76% ke posisi 7.683.